Indikator pertama untuk pemimpin yang akan kita pilih, orang yang paling dekat dengan karakter Nabi Muhammad. Impossible rasanya apabila seseorang pemimpin mendeklarasi dirinya, saya akan sembah sujud dalam masjid, tidak akan jauh dari masyarakat, akan memakmurkan masjid, akan memakmurkan majelis taklim, akan cinta kepada agama. Dalam prakteknya mereka adalah orang yang memusuhi para alim ulama dan tidak menjadikan Nabi sebagai teladannya. Hindari politik, money politik, hindari dibeli suara kita. Ingat, satu suara akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saat Allah bertanya di yaumil qiyamah, wahai Ustadz Taufik, apa yang engkau pilih pada pemilu kada? Saat pemilihan wali kota, siapa yang engkau pilih? Si fulan. Kenapa? Karena faktor materi, ya Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok dan orang yang menyogok, maka tempatnya dalam neraka. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي في حديث الأخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang telah menggerakkan hati kita, yang telah menggerakkan langkah kita untuk meninggalkan rumah guna menunaikan sebuah ibadah prioritas yang wajib atas segala manusia, yakni solat Jumat dalam kondisi berjamaah. Selawat dan salam marilah sama-sama tiada henti, selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai. Selama itulah semoga salawat yang kita lantunkan senantiasa tercurahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan, seorang pimpinan. Dalam kurun waktu 23 tahun beliau berkiprah sehingga sempurna agama Islam hadir dalam relung hati kita bersama. Satu konsep utamanya adalah mempraktikkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya, dalam segala sektor kehidupan. Selawat dan salam kepada al dan sahabat keluarga beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik, yang telah memberikan dedikasi terbaik, tidak hanya berbicara omong kosong, melainkan fakta yang terbukti jelas dalam realita bahwa sahabat itu telah berkiprah membantu perjuangan Rasul sehingga tegaklah akidah Islam ke seantero dunia. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, khusus yang berada di Aceh, yang mana secara lambat laun perlahan tapi pasti Allah sudah mulai mencabut nyawa para alim ulama, satu dua dan silih berganti. Semoga nanti akan Allah ganti dengan ulama berikutnya yang akan menegakkan syariat Islam di bumi Aceh yang mulia ini. Yang kami hormati Pak Wali yang ikut hadir pada siang yang berbahagia ini, Imam Si Masjid Abu dan seluruh pengurus Masjid Agung Islamic Center, dan yang kami banggakan, yang kami hormati seluruh jamaah
yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan mulia di hadapan Allah dan berkumpul kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Pada waktu yang singkat ini, sesuai dengan permintaan dari pihak penyelenggara pemilu kada, maka disampaikan kepada seluruh khatib khususnya dalam momentum Jumat ini akan disampaikan menyangkut dengan bagaimana sikap kita memilih pemimpin yang amanah, yang selanjutnya tidak adanya perkelahian, terwujudnya pemilu damai yang akan tercipta di tengah kita semua. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada momentum yang singkat ini. Kita awali bagaimana indikator yang menjadi indikasi seseorang pemimpin itu layak dijadikan sebagai seorang pemimpin. Mari kita lihat dalam perspektif surah Ali Imran ayat 159, di mana firman ini dikhususkan dikhitabkan kepada Nabi Muhammad. Namun Al-Quran itu tidak hanya diperuntukkan kepada Nabi, melainkan kepada kita semua sebagai penganut agama Islam, di mana Allah berpesan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan berkat rahmat Allah wahai Muhammad, linta lahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, seandainya Muhammad engkau berlaku keras, tutur katamu tidak bijak, kalimatmu merupakan kalimat sumpah serapah, lam faddu min haulik, sungguhlah semua mereka akan menjauhkan diri dari kehidupanmu dan tidak segan, akan enggan terhadap Islam yang akan engkau suarakan. Sekaliber Nabi Muhammad yang dari hidupnya maksum, 40 tahun beliau baru diangkat menjadi Rasul, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh umat manusia. Tidak pernah dalam catatan histori kehidupan beliau Nabi Muhammad mempraktekkan salah satu akhlak tercela. Namun demikian Allah berpesan kepada Muhammad, walaupun engkau merupakan pribadi yang berakhlak mulia Muhammad, namun ingatlah semuanya itu fabima rahmatin minallahi lintalahum, sebab diakibatkan oleh rahmat Allah sehingga engkau mampu bersikap lemah lembut terhadap semua manusia. Kata yang lain, Nabi Muhammad mampu mempraktikkan akhlak yang terpuji. Ini berdasarkan atas rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu substansi yang pertama. Yang kedua, hamba Allah, saat Nabi dijadikan sebagai Rasul, pemimpin umat seluruh dunia yang berKTP-kan Islam, walaupun beliau sudah tiada, namun apa yang digarisbawahi oleh Allah Ta'ala, lintalahum, hendaklah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, lebih-lebih orang jahiliyah. Ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Apa yang beliau sampaikan? Makna lintalahum ay sahalta ya Muhammad akhlakaka, lembutkan, mudahkan, ringankanlah akhlak engkau wahai Muhammad. Kenapa ya Allah? Idh khalafuka, karena mereka semua orang-orang yang tidak berKTP-kan Islam pada waktu itu akan memilih mengikuti dirimu karena akhlak yang pernah engkau implementasikan dalam kehidupan. Itu sangat terbukti jelas bagaimana cerita-cerita pemuda-pemuda kafir Quraisy yang dulunya tidak menganut agama Islam, tetapi setelah menganalisa, melihat bagaimana lakonnya Nabi Muhammad dalam mengintegrasikan akhlak, sehingga mereka memilih meninggalkan agama sebelumnya untuk masuk dalam agama Islam. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad juga disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa beliau akan membalas semua kejahatan. Disampaikan oleh Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad membalas segala kejahatan tidak dengan kejahatan melainkan dengan kebaikan. Mana contohnya? Dulu
masa beliau hidup di Arab. Ada sebuah peristiwa yang sangat memilukan, menyedihkan bagi kita umat-umat yang berKTP Islam. Nabi Muhammad setiap hari beribadah, berangkat berjamaah ke masjid. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang disewa, dibayarkan ujrahnya oleh Abu Jahal. Apa yang dia lakukan? Uro setiap pagi diludahi Nabi Muhammad dengan air liur waktu subuh. Nabi lewat di persimpangan jalan, setiba di tempat tersebut diludahi dengan air liur. Apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa? Lintalahum ya Muhammad, berlakulah lemah lembut wahai Muhammad. Sehingga dengan kesabaran Nabi mengelus dadanya, beliau berangkat untuk menunaikan ibadah solat sebagaimana mestinya. Tidak hanya air liur waktu subuh, pernah Fatimah menangis melihat kafir Quraisy menimpakan kotoran manusia di atas kepalanya Rasulullah. Menangis sejadi-jadinya anaknya Nabi Muhammad. Apa yang beliau sampaikan? Ya putriku, wahai anakku, ini tidak ada apa-apanya, karena ini semua merupakan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir tantangan biasa, hadir cobaan biasa, kita tetap tabah karena ini perintah dari Allah. Singkat cerita, satu waktu sakit orang yang meludahi Nabi setiap paginya. Apa yang terjadi saat Nabi mendengarkan bahwa orang yang meludahi beliau sakit? Secara spontan Nabi pulang ke rumah, melihat bekal, diambil beberapa potong roti dan butir kurma. Apa yang beliau lakukan? Secara spontan beliau melangkahkan kaki untuk menjenguk orang yang meludahinya. Setiba di rumah kafir Quraisy yang meludahi Nabi Muhammad tersebut, dibuka pintunya, dilihat oleh kafir Quraisy yang terbaring lesu di atas tikarnya. Apa yang beliau ungkapkan? Apa yang beliau sampaikan? Wahai Muhammad, aku tidak sanggup memikirkan akhlakmu. Kenapa? Setiap pagi kuludahi, setiap pagi engkau kucaci, kuhina, tapi hari ini bukan engkau senang terhadap sakitku, akan tetapi engkau duluan datang untuk menjenguk diriku. Sedangkan belum ada seorang sahabat pun yang dekat dengan diriku hari ini hadir untuk menjenguk aku dalam sakit ini, tapi engkau duluan datang wahai Muhammad. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad tidak pernah membalas semua kejahatan dengan kejahatan. Wala yajzi bisayyi'ah as-sayyi'ah. Nabi Muhammad tidak membalas segala kejahatan dengan kejahatan, melainkan beliau maafkan mereka. Ini salah satu indikator yang bisa kita lihat dari beberapa calon yang akan menuju ke bangku kepemimpinan nantinya. Kita tidak membuka ruang untuk kampanye di masjid yang mulia ini, tapi konsepnya adalah lihatlah mereka, siapa yang akan amanah di masa yang akan datang. Bagaimana bobroknya akhlak para pemuda? Akankah mereka berkomitmen untuk mereshuffle akhlak tersebut menjadi akhlak-akhlak yang dilakonkan oleh Nabi, ataupun mereka akan terus membiarkan kejahatan, tidak peduli terhadap agama? Ini perlu diperhatikan dalam kontestasi politik selama 5 tahun sekali. Baik sampai uronyo takalan le katanya wanek mit leba warung kopi ketimbang majlis taklim. Itu juga pemandangan yang akan kita saksikan, yang akan kita lihatkan kapan? Setelah pemilu kada tanggal 27 November ini, yang kita pilih mereka yang acuh tak acuh terhadap perihal tersebut. Aceh punya ketentuan khusus, dianjurkan untuk mempraktekkan syariat Islam secara kafah. Maka pastilah orang yang akan menjadi pemimpin mereka yang berbaur dengan syariat tersebut. Impossible rasanya apabila seseorang pemimpin mendeklarasi dirinya, saya akan sembah sujud dalam masjid, tidak akan jauh dari masyarakat, akan memakmurkan masjid, akan memakmurkan majlis taklim, akan cinta kepada agama. Dalam prakteknya mereka adalah orang yang memusuhi para alim ulama dan tidak menjadikan Nabi sebagai teladannya.
Indikator pertama untuk pemimpin yang akan kita pilih, orang yang paling dekat dengan karakter Nabi Muhammad. Ustaz, tidak akan ada orang yang sama dengan Nabi, minimal mendekati dan mencoba untuk mempraktikkan akhlak Nabi. Kalau ada yang berkata, Tengku, nyan pola jamun samporonyo Nabi Muhammad tidak terkalahkan dalam segala sektor kehidupannya. Beliau menjadi seorang pemimpin, tidak ada seorang prajurit yang protes bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad itu tidak layak ditiru. Beliau menjadi seorang guru yang patut diteladani dalam segala sektor kehidupan. Nabi Muhammad patut dijadikan sebagai contoh, terutama di Aceh sebagai sebuah daerah yang mempraktikkan syariat Islam. Yang selanjutnya, yang sangat miris dan sering terjadi, semoga ke depan akan hilang, saat tibanya kontestasi politik yang hanya berlangsung selama 5 tahun sekali, dihujat para alim ulama sejadi-jadinya karena berbeda pilihan dengan mereka. Ingat, Allah telah memuliakan mereka jauh hari sebelum kita menghina mereka. Disampaikan dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Abu Aswad Ad-Dauli beliau berkata, laisa syai'un a'azza minal ilmi, tidak ada sesuatu perihal yang paling mulia dalam kehidupan manusia ini dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh seorang ulama. Yang selanjutnya beliau menuturkan, al-muluku hukamun 'alan nas, raja, pemerintah, aparatur pemerintahan menghukum, mengurus masyarakat yang berada di sebuah tempat, khususnya di kota Luxmawe. Yang selanjutnya beliau menyampaikan, wal ulama'u, ulama hukamun 'alal muluki, ulama menjadi pondasi dasar, tempat rujukannya para pemerintah, tempat pemerintah menanyakan sugestinya, bagaimana cara menjalankan kepemerintahan dalam Islam, siapa tumpuknya, siapa landasannya. Ulama hukamun 'alal muluki. Hadir orang-orang yang dangkal pemahaman agamanya, dikelabingkan, dipisahkan, diberikan statement-statement yang menyesatkan bahwa jauhkan kontestasi politik ini dengan kehidupan ulama. Ingat, Aceh dikhususkan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya dalam hadis yang sering kita dengarkan, hidup sebuah negeri, Kang Saboh Nanggro, tidak terkecuali di tempat kita di kota Luxmawe ini, apabila ada korelasi 4 faktor. Yang pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua, lahirnya pemimpin yang adil, dermawannya para orang kaya. Dan yang terakhir adalah doanya orang fakir. 3 elemen tersebut bergabung, maka yakinlah akan terwujud baldatun tayyibatun warbun ghafur. Hari ini pemandangan yang merisihkan kita, membuat hati kita pilu. Apa yang terjadi? Ada kawan yang meninggalkan sahabatnya karena faktor politik. Ini merupakan hal yang tidak wajar terjadi di tengah kita, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Biarkan mereka dengan pendapatnya, biarkan kita dengan argumennya, tetapi tetap berjalan beriringan. Satu tujuan kita, melahirkan pemimpin yang akan mampu mengusung aspirasi masyarakat kota Luxmawe ke arah kebaikan. Pesan berikutnya dari pihak pelaksana pilkada, hindari politik, money politik, hindari dibeli suara kita. Ingat, satu suara akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saat Allah bertanya di yaumil qiyamah, wahai Ustaz Taufik, apa yang engkau pilih pada pemilu kada? Saat pemilihan wali kota, siapa yang engkau pilih? Si fulan. Kenapa? Karena faktor materi, ya Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok dan orang yang menyogok, maka tempatnya dalam neraka. Baik sampai waktu kita yang oleh Allah Ta'ala dua rotu, kita membab abah dia. Terbata-bata kalimat yang kita keluarkan. Kenapa? Karena bukan orientasinya agama, melainkan hanya faktor materi sahaja.
Baik sampai yumsu gedanyo hanya sekedar 200 ribai. Baik sampai yumsu gedanyo hanya sekedar 200 ribai. Tetapi kita menderita dengan kebijakan yang tidak pro kepada Islam selama 5 tahun ke depan. Ingat baik-baik, ruang kotak setengah meter itu adalah istikharah dirimu dengan Allah Ta'ala. Siapa yang engkau pilih yang menurut asumsimu akan menjalankan, akan amanah menjalankan fitrah Islam di masa yang akan datang. Mudah-mudahan hamba Allah orang Syiklun Ban Bandung, kita doakan setiap waktu, minimal doa kita orang-orang yang fakir ini akan diterima oleh Allah Ta'ala. Apa doa kita? Semoga ya Rabb, setelah tanggal 27 November nantinya akan melahirkan seorang pemimpin yang amanah mewujudkan Kota Luxmawe yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin.